Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazrul Azwar, selaku host yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Yang kami hormati kepada narasumber Pak Ziko Pratama Putra, para panitia, serta seluruh peserta webinar amal yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar amal ini dalam keadaan yang sehat. Webinar ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Aceh dan Sumatera. Semoga ikhtiar kecil kita hari ini dapat memberikan manfaat serta meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Sebelum memasuki rangkaian kegiatan, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar amal pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan doa, yang ketiga ada penyampaian materi, yang keempat ada sesi tanya jawab, dan kelima ada penutup. Semoga rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Untuk membuka rangkaian acara webinar amal pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan memasuki acara pembacaan doa. Marilah kita bersama-sama memohon dan memanjatkan doa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sekaligus, mari kita sertakan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Semoga Allah senantiasa memberikan mereka kesehatan, kemudahan, serta kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang dialami ini. Kepada Saudara Badli Abdul Ghani, waktu dan tempat untuk pembacaan doa, saya persilahkan. Ya, sebelum memulai acara pada webinar pada malam hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama agar acara webinar pada malam ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaba rahmatik. Wangsur alaina min fadlik. Wa'allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arham ikhwanana wa akhwatina alladzina usibu bil faydon wal khaffif anhum bala'ahum washfi mardahum wahfazhum bihibzika ya rabbal alamin. Allahumma anzilis sakinata ala qulubihim warzuqhum as-sabru wal quwwah wa'awidhum khairam mimma faqadu. Allahumma taqabbal minna hadal amal waj'alhu sadaqatan jariyatan wa sababan li rahmatika wa maghfiratika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam sebuah majelis ilmu dan kepedulian. Kami mengangkat tangan dan menundukkan hati, memohon rahmat dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami di Sumatera yang sedang diuji dengan musibah banjir. Ya Allah, ringankanlah beban mereka, kuatkanlah hati mereka, lapangkanlah kesabaran mereka, dan segerakanlah pertolongan-Mu di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Lindungilah mereka dari bahaya, jauhkanlah dari penyakit dan penderitaan, cukupkan kebutuhan mereka dan gantikan setiap kehilangan dengan kebaikan yang lebih besar dari sisimu. Ya Allah, terimalah setiap niat baik dan amal kebaikan yang kami lakukan melalui webinar amal pada malam hari ini. Jadikan setiap bantuan yang terkumpul sebagai keberkahan,
sebagai penolong bagi mereka yang membutuhkan, dan sebagai pemberat amal kebaikan kami kelak. Berkahilah langkah kami, berkahilah ilmu yang kami pelajari, dan jadikan kegiatan ini sebagai jalan untuk saling menguatkan dan menumbuhkan kepedulian antar sesama. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, karena hanya kepadamu kami berharap, dan hanya Amin ya kepadamu kami Allah. berserah diri. Amin, Amin ya amin, ya Allah. Robbal Alamin. Amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk Saudara Fahmi atas pembacaan doanya. Sebelum kita memasuki ke penyampaian materi, saya harap untuk teman-teman semua yang hadir pada webinar amal ini untuk bisa mengaktifkan kameranya, kemudian dengan senang hati bersedia untuk menggunakan background yang telah kami siapkan sebagai bentuk webinar amal kita ini sedang dilaksanakan untuk Peduli Sumatera. Sekaligus kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk pembuktian bahwa webinar ini sedang kami jalankan dengan lancar. Dimohon untuk teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, tidak apa-apa untuk beberapa peserta yang sedang tidak dapat mengaktifkan kamera, kami kami tidak apa-apa. Baik, Pak Suryadi. Himbauan terakhir kepada teman-teman yang sedang mengikuti webinar amal ini untuk dapat mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mohon izin Pak Ziko, kita lakukan dokumentasi dulu ya Pak. Ya, silakan. Oke. Nanti ada 2 kali foto. Yang pertama menggunakan gaya formal, kemudian yang kedua dipersilakan untuk menggunakan gaya bebas. Oke. Ada di aba-aba ketiga dari saya. Foto formal terlebih dahulu ya. Baik, semuanya. 1, 2, 3. Baik, oke. Sekarang kita akan masuk ke gaya kedua, yaitu gaya bebas. Silakan untuk teman-teman peserta untuk menyiapkan gaya bebas terbaik. Oh, mohon maaf. Kita nanti akan lakukan yang formalnya sekali lagi Pak ya. Tadi ada kesalahan. Kita yang formal dulu aja Pak. Izin. Gaya formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Sekarang gaya semi formal. Bisa gaya bebas. Dalam hitungan ketiga. Ya. Sekali lagi silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak semua yang telah bersedia untuk mengikuti dokumentasi dalam kegiatan webinar pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Hadir bersama kita yang saya hormati Bapak Dr. Ziko Pratama Putra, seorang CTO dari Mujadi App, yang mana pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi dengan berjudul 5 menit beres skripsi, disertasi, dan jurnal pakai AI. Yang dimana materi ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa berpanjang lebar, kami persilakan kepada Pak Ziko untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat, Pak Ziko,
Izin kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih, saya izin share screen ya. Suara saya jelas? Siap, sudah, Pak. Oke, suara saya jelas ya. Baik, Bismillah. Ya, jelas, Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman dari Bestpad yang sudah berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa untuk amal, insya Allah. Dan waktu kita cukup terbatas dan temanya pun lebih terbatas lagi. Judulnya 5 menit beres skripsi, jurnal, disertasi pakai AI. Nah, ini bombastis banget judulnya ya. Nggak tahu saya dapat angin apa atau bikin judul kayak gini. Tapi kita lihat, bisa nggak 5 menit ya? So, let's see how far we can go. So, ini adalah materi yang saya sering bawakan tentang AI. Tapi eh, tentang cara menyusunnya sampai jadi, nah ini adalah saya belum pernah. Jadi tentunya saya berpikir bahwa kita perlu pengantar juga untuk bisa kita akhirnya bisa menjadikan suatu paper yang kita inginkan dan apa siap untuk digunakan gitu kan. Baik apakah dia skripsi atau jurnal atau disertasi atau anything ya yang harapannya bisa lebih cepat, lebih cerdas, lebih efektif. Makanya judulnya demikian, 5 menit kan gitu kan. Nah, apa kita tulis semua 5 menit? Ya kita lihat ya, bagaimana AI bisa bantu bikin tulisan kita, paper kita, skripsi kita makin cepat gitu kan dalam tahapan penulisan akademik tanpa harus kita sacrifice di sisi quality. Nah, kita akan bagi beberapa bab ya. Buat saya tentu perlu memperkenalkan diri saya karena ya tak kenal maka tak sayang. Saya selesai sekarang mungkin 5 tahun lalu di bidang computer science dari Queen Mary University of London. Kemudian saya sebelumnya ambil master di Usability Engineering di Renwal University di Jerman. Bidangnya Usability Engineering ya, udah jadi cabang atau branch dari computer science. Tapi S1 saya jauh dari itu. Saya S1 di bidang mesin ya, lebih tepatnya teknik penerbangan di ITB. Ya, long time ago saya nulis mungkin hampir 40 judul buku atau 50 judul buku yang 99% terbit di Amazon, sebagian ada yang di Gramedia. Saya ngajar di Margonda di Universitas Nusa Mandiri dan saat ini juga aktif di BRIN, riset terkait waste radioaktif dengan menggunakan AI. Eh, saya ngajar juga di London dulu, sebagian besar saya ngajar tentang big data analysis dan juga cloud computing. So that's all a bit about me. Nothing interesting. Let's move to the next slide. Oke, eh, paper atau jurnal atau disertasi atau skripsi ya, dia punya kerangka ya, dan ini adalah fondasi sederhana dalam penulisan ilmiah. Saya pikir nggak banyak teman-teman yang pernah dengar istilah IMRAT atau IMRIAT atau IMRAT ya, yang dia adalah eh, simplified version dari metode kerangka ilmiah gitu kan. Jadi sebelum kita lari ke AI-nya, kita penting banget nih tahu struktur dasar tulang punggung dari setiap karya ilmiah ya. Jadi kalau kita lihat ILMROT itu singkatan dari introduction atau pendahuluan, kemudian methods atau metode, kemudian result atau hasil, dan terakhir adalah discussion atau pembahasan. Ini adalah tulang punggung backbone hampir semua publikasi ilmiah, kecuali yang polanya pola review. Oke. Nah, jadi penting kita paham IMRAP ini membantu kita untuk gunakan AI secara terarah karena AI itu akan bekerja paling powerful kalau struktur yang kita berikan jelas. Oke. Oke, kita akan dalami tentang fungsi-fungsinya ya. Nah, ini tentang IMROT, introduction. Kan paper atau skripsi kita kan nggak jauh-jauh mesti ada pembukaan ya kan. Kalau di skripsi itu atau tesis, introduction itu jadi bab pertama gitu kan. Kemudian setelah introduction, kalau di skripsi atau tesis atau disertasi biasanya kita akan banyak ke literatur review.
setelah literatur review, saya nggak di sini nggak ada muncul literatur review. Karena di paper sering kali yang makin tahun kebelakangan literatur review itu masuknya bagian dari introduction. Introduction harus mengikutkan juga bahasan literatur review. Gitu. Tapi ada juga yang memisahkan. Nah, selanjutnya metodologi riset kita supaya riset kita itu bisa direplicate. Jadi di metode ini kita jabarkan cara-cara riset supaya bisa ditiru orang, teknik kita, gitu kan. Nah, itu adalah inti dari bagaimana kita memaparkan riset. Kemudian result atau hasil, ini hasil penelitian kita menyajikan temuan secara objektif yang terukur. Kalau perlu ada hitungan secara statistiknya untuk membuktikan atau memvalidasi hasil penemuan kita. Ya, dan terakhir adalah discussion dan masuk juga conclusion di sana. Yang di discussion itu kita hubungkan hasil dengan teori dan kita jelaskan implikasi maksud saya. Kemudian kita berikan di discussion ini rekomendasinya apa, future-nya bagaimana ke depan. Nah, kalau kita paham ini, kita bisa minta AI untuk bantu bagian spesifik dengan tepat. Nah, ini di antara fungsi-fungsi Imrod ya. Nah, jadi di intro saya masih jadi ulang lagi nih. Di intro ya ada konteks penelitian, ada rumusan masalah dan tujuan dan manfaat nih tiga ini minimal harus ada di introduction kita. Kemudian di metode adanya adalah kurang lebih ada desain penelitian. Bahkan biasanya kita harus taruh gambar alur gitu di metodologi ya. Gambarnya gimana bikinnya? Nah, mudah-mudahan ada waktu saya buat jelasin cara bikin gambar ya. Kemudian teknik kita dalam mengumpulkan data itu pakai cara apa sih? Apakah wawancara, survei, atau mungkin kita gunakan dataset dari yang tersedia di online, atau kita cari sendiri datasetnya dengan pengujian. Kemudian teknik analisa kita pakai apa? Rumusannya, formulanya, taruh semua di metodologi. Oke, fine. Saya memang kalau jadi dosen itu kita berurusan dengan kerja-kerja seperti ini ya, banyak yang mengajukan ke dosen misalkan nih pola seperti ini ya kita udah kasih kerangka seperti itu tapi seringkali mahasiswa itu tumpang tindih ya apa-apa yang udah ditaruh di intro masuk lagi di metode di result diulang lagi gitu itu yang diistilahkan dengan repetitif dan untuk kita memaparkan materi kita ya jangan lagi kita pakai pola tahun CBS zaman Orde Baru gitu kan panjang-panjangin aja enggak di luar negeri terutama atau di dunia akademik kita harus seefisien mungkin menggunakan kata-kata tidak perlu kita ngulang-ngulang sesuatu gitu kan apalagi di dalam paper lebih ketat lagi ya nah di result nah, kita taruh tuh tabel data statistik kemudian hasil generate misalnya kita pakai simulasi, taruh semua di result, temuan utamanya apa. Lalu kita berikan discussion ya. Di discussion kita akan bahas hubungan dengan teori. Terus kita jelaskan juga keterbatasan penelitian kita apa. Misalnya penelitian kita ini relevan kalau environment-nya demikian. Nah, kita nggak nguji kalau environment-nya berbeda gitu kan kita harus state gitu ini mungkin tidak applicable di situasi yang lain gitu kan oke terakhir adalah adanya rekomendasi hal-hal seperti ini harus ada ketika kita mengenerate dengan AI jadi kalau kurang dari itu tentunya karya kita tesis ataupun disertasi atau paper lemah gitu dan preview berpengalaman akan dengan mudah dia menandai kelemahan-kelemahan tersebut. Fine, let's move to the next slide. Ini alur kerangkanya ya, kurang lebih intro, method, result, discussion. Ini saya jadi repetitif, ulang lagi tuh alurnya seperti itu kurang lebih ya. Saya pikir perlu juga yang tidak terbiasa selalu bahwa pola paper itu modelnya IMRAT, intro, method, result, discussion. Oke. Nah, enough dengan bab pertama, kita masuk ke bab kedua, hambatan dalam penulisan skripsi. Kenapa skripsi itu bisa lama? Ya, kadang-kadang antara 6 sampai 12 bulan bahkan ya. Karena hambatannya betul-betul serius.
nyata. Pertama apa? Referensi kan perlu ada. Banyak sekali para peneliti atau mereka-mereka yang kuliah misalnya cari referensi itu susah banget ya. Yang terutama yang relevan dan harus yang terkini. Itu pertama. Kedua, susah juga kita nyusun kerangka yang sistematis. Dan tentunya saya sudah berkali-kali sekolah, saya ngalami hal ini. Bikin kerangka tuh susah banget. Kita harus ngadap bolak-balik kepada pembimbing, diutaati lagi sama dia kerangka yang kita susun gitu. Karena eh, mungkin logical ordernya keliru, gitu kan. Selanjutnya gaya bahasanya rumit. Ya, bahasanya penulisan ilmiah tuh di atas formal. Kalau teman-teman terbiasa dengan berbicara dengan formal, ini di atasnya lagi. Jadi apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris mungkin kita melihat cukup formal kata-kata seperti ini misalnya, tapi di dunia akademik tidak bisa diterima, tidak acceptable. Itu. Jadi bahasa akademik itu tidak mudah, rumit. Bahkan yang tidak terbiasa, mungkin dia baca satu paragraf itu butuh 10 menit buat memahami isinya, gitu kan. Itu challenging banget sebelum ada eranya generative AI seperti Gemini, ChatGPT, Copilot, macam-macam lah. Kadang-kadang kita mentok sendiri karena banyak sekali jargon di sana, istilah-istilah yang kita tidak familiar ya. Bahkan kadang istilah itu dibikin oleh pemilik tulisannya, gitu yang dia eh, ketika kita ini berhadapan istilah, ya paper yang bagus harusnya menjelaskan istilah tersebut ketika istilah ini adalah bukan istilah yang umum digunakan orang. Ya. Selanjutnya revisi ini juga time consuming, capek, berulang-ulang melelahkan ya. Eh, Itu yang terjadi ketika kita berurusan dengan riset, apalagi menulis, bikin kerangka susah, nyari referensi susah, belum lagi masa bahasa. Dan saya sering, ya, bahkan dosen yang nulis itu titik sama komanya ketabrakan dan dia bikin paragraf raksasa. Satu paragraf itu bisa habis satu halaman. Ini sesuatu yang tidak proper, gitu kan? Eh, Challenge di sana ya. Akhirnya habis waktu kan. Eh, Ketika berhadapan dengan pembimbing coret-coret udah coret suruh ulang lagi udah bikin janji lagi ribet. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikut ya. Dari data yang ada ya, mahasiswa itu stres banyak ya, 78% stres. Kita berhadapan dengan banyak sekali mahasiswa selama berapa tahun belakangan, bahkan sudah 10 tahun ya. Bahkan waktu saya di Queen Mary itu saya 5 tahun ngajar juga di sana, menghadapi banyak sekali ratusan mahasiswa yang puyeng, stres, ada yang nangis, gitu kan. Ketika mereka terpojok, stres, seperti stuck, kampus-kampus di luar itu sampai menyediakan jasa konseling, gitu kan. Kadang-kadang ketika mereka stres, wah bingung nih maju kemana lagi, akhirnya ngambil jalan pintas, melakukan plagiarism atau pakai joki, ya karena eh, apa kena plagiarism itu karena apa? Karena mereka main comot satu paragraf dan mungkin sebagian pelajar dia nggak paham bahwa mencomot itu meskipun dia menyebutkan rujukannya tidak boleh plek-tiplek gitu. Dia harus melakukan parafrase yang parafrase pun perlu pengetahuan juga gimana parafrase yang baik. Jadi ini bukan soal males ya, tapi soal tools yang tepat juga. Oke, great. Eh, Dampaknya seperti itu ya. Burnout academic, penundaan kelulusan, atau kualitas karya tidak optimal. Nah, dari kesulitan datang kemudahan. Kan kalau di Quran itu innamal usri yusro. Sungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Apa kemudahannya? Ini kabar baik ya. Teknologi sekarang menawarkan solusi. Solusinya bukan nyontek, tapi solusinya adalah tools yang bisa mempercepat proses dengan AI secara etis dan juga bertanggung jawab. Oke, great. Nah, ini yang jadi revolusi ya. AI mengubah penulisan akademik. AI itu bukan mesin sihir ya, tapi dia
coba diperlukan sebagai asisten cerdas yang bisa bantu cari literatur, bisa ngedraft, bisa periksa bahasa kita, bahkan bisa analisa dokumen PDF. Ada tools kayak, saya maju deh. Ada ChatGPT, ada Elicit, saya belum pernah pakai. Ada konsensus, saya pernah pakai konsensus, tapi yang favorit saya. Ada Research Rabbit, dan ada juga chat PDF. Ini chat PDF ini kita punya file PDF, isinya mungkin 100 lembar, 200 lembar, udah kita upload aja deh. Set, kita bilang, tolong jelaskan isinya dalam 2 paragraf. Oke, daripada kita baca sekian halaman yang time consuming, nah, udah kita cari kesimpulannya apa. Nah, ini jadi bagian dari kehidupan akademik modern sekarang. Oke, mungkin some people will say that it is not ethical, illegal. Sebagian profesor saya melihat mereka menolak cara ini. But gimana? Ini udah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari akademik. Ya, kalau kamu nggak pakai, orang lain yang pakai. Orang-orang dunia pakai, nggak? Fine. Saya akan lanjutkan eh, penggunaan AI di Indonesia. Ya. Ini fakta yang interesting. 86% mahasiswa Indonesia sudah pakai AI buat tugas akademik. Ya, jadi aneh kalau ada mahasiswa tidak pakai tools yang tersedia. Malah dia nggak tahu caranya. Ya, unik juga ada yang kayak gitu zaman sekarang ya. Dan eh, pandangan mereka 92% merasa terbantu dengan ini. Dan bisa dibilang, jangankan mahasiswa, saya sebagai periset bisa dibilang riset saya jadi ya bukan 2 kali, 3 kali, 5 kali lebih cepat dengan menggunakan AI. Ya, saya tidak terbayang bisa bikin 8 paper Q1 dalam setahun belakangan. Yang sebelumnya saya sejak lulus nggak ada bikin paper. Ya, bikin paper tuh berat. Nah, jadi AI bukan opsi sekarang. Dia keterampilan atau skill wajib buat kalau kita ini adalah peneliti atau penulis akademik yang generasi modern. Oke, jadi kalau saya lanjutkan ya, nah, AI ini ada di setiap tahap penulisan. Dia bisa bantu kita buat ide awal sampai finalize. Ya, pertama, cari ide pakai AI, ya, dan cari judul penelitian pakai AI. Kemudian minta kumpulkan referensi otomatis. Lalu buat kerangka IMRAP yang saya ulang-ulang dari tadi. Intro, method, result, discussion. Oke. Dan coba pahami isi referensi jurnal kita bisa pakai chat PDF ya. Bahkan umumnya generatif AI besar, Gemini, ChatGPT, atau yang punya Cina, Qwen, DeepSeek, Grok, semuanya bisa analisa PDF rata-rata ya. Kemudian edit dan parafrase supaya dia bebas plagiarism. Jadi eh, kalau kita pakai alur seperti ini, yang bisa mingguan dulu. Ya, kayak bikin 1 paragraf tuh bisa seminggu loh nyusunnya. Apalagi bahasa Inggris. Ya, saya lama bikin seperti itu. Ini bisa cepet nih. Hitungannya bisa menit, bisa hitungan jam. Ya, dan kualitasnya bisa tetap terjaga. Fine. Contoh. Nah, cari ide. Kita brainstorming dengan, misalnya kamu bingung cari judul. Kita bisa ketik aja. Kasih 10 ide skripsi tentang dampak teknologi terhadap pembelajaran di Indonesia. Oke. Nah, dia akan ngelis 10. Oke, dari 10 itu kita pilih 3 terbaik deh. Habis itu dari 3 terbaik, ngerucut jadi satu ya. Nah, itu judul ya. Gimana kalau referensi? Referensi kita bisa pakai tool kayak Elicit ya. Bisa nyari jurnal antara tahun 2020 sampai 2024. Di antaranya Elicit. Terus konsensus juga bisa ya. Terus kita bisa minta diekstrak metodologinya, dan kita bisa lakukan itu dalam sekali klik. Ya, ini bukan tipuan, ini kerja efisien, ini adalah kerja cerdas. Karena apa? Waktu kita tuh berharga banget, dan AI ada untuk bikin kita bebas dari tugas yang bisa dibilang itu aja repetitif ya. Jadi ini bukan sekedar buat menggantikan pemikiran kritis, tapi supaya kita bisa lebih kreatif, lebih cerdas. Fine. Next, isu lain adalah, nah ini nih di antara mesin yang bisa dipakai konsensus.
untuk nyari paper-paper ilmiah, kemudian ada research rabbit atau pakai Elicit nih bisa ya buat cari tinjauan pustaka. Fine. Membuat kerangka atau draft awal. Ini buat bikin kerangka ya. Ini penting banget ya. Jangan kita langsung. Saya punya temanya adalah bagaimana riset menggunakan big data. Saya pilih satu judul. Udah ketemu satu judul. Woi, AI bikinin dong saya paper judulnya ini. Jangan seperti itu. Ya, kita pertama bikin kerangkanya dulu dengan metode IMROT. Oke, kita kasih AI pertama input topik dan tujuannya apa. Itu kan, saya pengen topiknya ABCD, terus kita generate outline IMROT gitu ya. AI akan menyusun kerangkanya secara sistematis soal struktur dari intro, method, result, dan discussion. Lalu kita kembali satu-satu per bab. Oke, dari kerangka ini tolong buatkan bab intro. Selesai bab intro jadi, ada referensinya. Lanjutkan buatkan bab metodologi dan seterusnya sampai conclusion. Oke. Baru kita selesai kita review, kita evaluasi ya penulisannya oke apa enggak. Ada perlu table ditambah apa atau perlu ada tambahan gambar itu bagian akhirnya nanti ya. Fine. Kalau teman-teman punya topik yang agak stuck, mungkin bisa tulis di chatting, di chat ya, komennya apa, minta kita akan coba untuk simulasinya. Silakan diketik. Saya akan lanjutkan dulu tapi. Baik, kita terakhir ya perlu pahami dan caranya mengolah referensi ya. Kita bisa pakai chat PDF untuk upload dokumen PDF jurnal atau buku, kemudian kita ajukan pertanyaan langsung tentang isinya apa. Nah, AI sangat cerdas untuk bisa memahami dan menjawab dengan kutipan-kutipan penting yang dari buku itu ya. Bisa malah kita bisa tanya jawab interaktif, bisa minta bikinin poin-poin tertentu atau kita minta ringkas deh 2 paragraf, 3 paragraf supaya kita bisa tahu isi dari 10 atau 20 halaman paper tersebut. Ya, ada banyak cara yang sangat bergantung kreativitas kita seperti apa ya. Jadi kita bisa paham isu literatur tanpa harus baca manual semuanya karena bahasa Inggrisnya mungkin jelimet gitu ya. Kita buat baca paper itu setidaknya ayat kita udah level 6 ke atas gitu kan. 7 ke atas malah. Saya lanjutkan. Nah, terakhir ini penting, editing dan parafrase. Yang ini adalah challenging karena di dunia akademik ini ada mesin yang namanya Turnitin. Dia akan mengecek ketika kita akan submit, Turnitin akan memeriksa kira-kira persentase bahwa kita ini kopas dari paper lain itu seberapa besar. Mereka ngecek, mereka punya database segede gaban buat ngecek semuanya. Penting buat kita paraphrase. Paraphrase itu adalah kata-katanya diorganisir ulang. Kalau kita tidak lakukan itu, kita akan kedetek bahwa ini copy paste, gitu kan? Jadi kita punya tools, misalnya Grammarly, ya coba Grammarly atau Hyperwrite, dia bisa bantu parafrase paragraf, dan tentunya Gemini, ChatGPT, Grok dan lain-lain pun bisa melakukan paraphrase juga, oke? Sehingga tulisan kita jadi eh, terasa orisinal ya, bebas dari kesalahan bahasa juga. Saya lanjutkan etika. Ini penting juga ya, batasan dan tanggung jawab kita. Jadi waktu kita pakai AI ini ada pertanyaan ya, boleh nggak sih skripsi tulis pakai AI? Jawabannya boleh, tapi ada syarat ya. Dan banyak akademisi ya, termasuk rektor juga kan mengatakan AI boleh dipakai sebagai tools, sebagai pembantu atau asisten, bukan jadi penulis utama. Jadi eh, apa yang bisa kita simpulkan? Kita tetap harus paham isinya, harus ngontrol, karena kadang-kadang mereka juga berbuat kesalahan. Ya, data yang mereka bikin ternyata tidak akurat, atau kita nyebutnya halu, gitu kan? Eh, ini bentuk tanggung jawab kita atas karya ilmiah. Nah, apa prinsip-prinsip yang perlu ditegakkan di sini ya? Nah, prinsip-prinsip yang penting ya, setelah kita coba bertanggung jawab dari hasil yang ditulis oleh AI ini,
Nah, perlu kita ini bijak. Ya, AI itu cuma tools atau pembantu, bukan dia pengganti pemikiran Anda. Dan penulis utama tetap kita. Ya. Jadi kita yang harus paham setiap bagian yang kita serahkan kepada AI untuk membantu menuliskannya. Transparan. Beberapa universitas bahkan jurnal mensyaratkan kita melaporkan bahwa ini dibantu AI. Tuh, fair. Oke. Dan pemahaman mendalam pun juga wajib. Jangan kita cuma sekedar kopas dari AI tanpa kita kritisi lagi. Saya melakukan itu berkali-kali. Ya, kadang-kadang saya tidak setuju dan seringkali saya tidak setuju dengan hasilnya si AI. Eh, Jaga integritas akademik karena ini jadi pondasi kredibilitas kita sebagai peneliti, sebagai mahasiswa. Apa tips dari saya? Ya ini, pakai untuk inspirasi ya, bukan copy paste. Ya, dan penting buat kita validasi dengan cek referensi yang dia kasih kredibel atau jangan-jangan juga halo gitu kan. Modify, personalisasi, tambah analisis, ya, interpretasi dan gaya Anda juga harus masuk sana. Dan coba lihat eh, kampus ngasih batasan apa ya. Ada sebagian kampus ngasih panduan terkait penggunaan AI. Jadi kita nggak cuma bisa cepat, tapi juga profesional dan honest, jujur, jujur gitu kan. Nah, ini adalah seni komunikasi dengan AI yang distilahkan dengan prompt engineering. Jadi output AI itu bergantung dengan kualitas prompt yang kita bikin. Prompt itu apa? Prompt itu instruksi. Ketikan kita di sana, yang kita kayak ngechatting itu istilahnya prompt ya, yang kita berikan ke AI, bisa pertanyaan, atau perintah, atau kita deskripsikan tugas kita. Nah, kalau kita bisa nulis dengan spesifik, sesuai konteks dan struktur promptnya, hasilnya akan makin baik. Jadi ini bukan masalah teknologi, wah pakai Gemini nggak bagus hasilnya begini. Tapi lebih kepada prompt kita juga, yaitu bagaimana kita terampil menggunakannya. Oke, ada prompt-prompt yang jelek. Nah, nah, ini prompt tadi kita sudah jelaskan ya, semakin detail instruksi makin relevan ya. Dan juga sesuai konteks ya. Kita gambarkan ini tentang apa, gitu kan. Formatnya pun pastikan runut. Saya akan lanjutkan contoh prompt. Prompt jelek nih, bantu saya bikin skripsi. Wah, itu jelek. Yang bagus gini ya, buatkan kerangka skripsi tentang dampak sosial media terhadap kesehatan mental bagi mahasiswa dengan struktur IMROT dan buat jadi 5 bab dengan panjang 7.000 kata misalnya kan. Atau cari 5 jurnal terbaru tahun 2020 sampai 2024 tentang metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan full lengkap dengan DOI dan ringkasan singkat. Nah, prompt yang baik hasilnya akan tepat sasaran. Oke. Ini juga nih parafrasekan paragraf berikut. Nah, ini eh, adalah kesaktian tambahan, kita harus bisa parafrase juga. Oke. Jadi tipsnya adalah pertama spesifik dan jelas. Jelaskan topiknya, formatnya, dan batasannya. Saya mau buatkan draft intro dalam 700 kata. Nah, itu bisa ya. Berikan konteks. Kayak gimana? Saya adalah mahasiswa S1 pendidikan. Nah, itu kasih konteks. Tuh. Nah, selanjutnya bahasa pun harus formal. Jangan bertele-tele panjang lebar, nggak ada jenturungan gitu kan. Terakhir, uji dan literasi ya. Jadi kita mungkin coba beberapa versi, lalu kita pilih yang terbaik. Dan terakhir ya, pakai role prompting. Misalnya kita bilang, jadi role prompting itu untuk menugaskan peran. Hai ChatGPT, kamu acting jadi dosen yang udah pengalaman. Bantu saya bikin pendahuluan skripsi tentang apa gitu kan. Nah ini adalah role prompting. Ya. Jadi teknik role prompting itu kita jadikan AI-nya sebagai mentor. Yang ini adalah teknik yang cukup powerful. Jadi jangan kita sekedar AI itu buatin dong pendahuluan. Tapi baik kita bilang gini ya, kamu adalah peneliti senior di bidang lingkungan
bantu saya nulis latar belakang penelitian tentang migrasi radionuklida di tanah tropis dengan fokus pada gap penelitian di Indonesia. Nah, kalau kita kasih si A ini jadi peran kayak seperti itu ya, AI akan merubah tonnya dan gayanya dan kedalaman dia, nada jawabannya pun berbeda. Dia jadi kayak konsultan pribadi. Oke. Nah, kemudian oh habis ya. Oke, tambah dikit ya. Integrasi tools AI dalam kalau kerja akademik ya. Mungkin kalau nyari ide bisa pakai ChatGPT atau Elicit. Kalau cari referensi bisa pakai Consensus atau Research Rabbit. Kalau kita mau baca jurnal lengkap bisa pakai chat PDF. Terus kalau kita mau bikin kerangka kita bisa pakai Academic AI atau Gypsy AI. Kemudian kalau kita mau parafrase kita bisa pakai Grammarly atau Hyperwrite ya. Baik, mungkin dari saya materi itu dulu. Silakan kalau ada yang mau kita uji. Saya pengen lihat tuh chat kita nih. Ada efek akupuntur pada gejala asthenopia dari Darmasta Maulana. Oke, saya akan share screen sebentar ya. Kita akan pakai apa ya? Hmm, Oke, fine. Saya akan share screen. Oke, tampil. Kita mau pakai apa nih di sini? Ada chat GPT. Saya nggak pakai chat GPT dulu ya. Ada chat.wen.com. Ini saya pakai tools-tools yang bisa gratis ya. Chat.wen, mau ulang. Apa bisa? Eh, nah nih, chat.wen AI. Ini Quen adalah eh, ala-ala ChatGPT yang dibuat oleh Cina ya, oleh Alibaba. Oke, saya sebaiknya teman-teman coba chat Quen AI. Kemudian ada lagi juga yang punya Cina, kurang lebih ada Kimi AI. Ini juga bagus juga. Kemudian eh, ya yang lain yang saya rutin pakai dan sangat powerful adalah Grok AI. Saya dapat Grok AI ini dari Pak Windu malah. Dan ini jadi favorit saya. Ya. Ada yang lebih kuat lagi Cloud ya. Cloud.ai, Cloud AI. Ini buat saya lebih powerful lagi. Hanya saja dia tidak gratis. Ya, yang lain nggak ada yang gratis ya. Chat Quen bayar juga, tapi saya nggak pernah bayar Quen dan saya bisa upload terus-terusan. Jadi ini yang jadi nilai pentingnya dari Quen. Hanya saja generate-nya dia tidak sekilat Grok. Oke. Nah, ini adalah efek akupuntur pada gejala asthenopia. Jam berapa sekarang? 8.50. Oke. Saya akan coba. Oke. Saya mahasiswa S2 bantu buatkan tes kerangka. Oh, jangan bantu buatkan. Ingin riset bertema efek komputer pada garis Indonesia, berikan 5 ide judul. Oke, terus, eh, wah, saya belum login nih. Oke, ada satu efek saat puntur mengenai gejala pada pengguna gadget berat. Wow, saya ambil yang ini. Oke. Saya ambil nomor 1. Oke, buatkan kerangka papernya dengan pola invert. Oke, kita lihat. Kita bikin kerangka dulu. Apa yang dia kerjakan agak lambat ya. Grok AI. Ini Grok. Apa Grok.com ya? Grok. Oh, Grok.com. I'm sorry for that. Sebaiknya kita juga login ya. Saya daftar aja deh. Teman-teman silakan coba karena saya suka banget pakai Grok. Dia juga cepat. Dia adalah
apa miliknya perusahaannya si Elon Musk ya. Saya langsung continue. Oke. Oke, dia bikin nih satu. Oke, intro pendahuluan latar belakang. Dia bikin ini latar belakang. Dia akan cerita tentang fenomena penggunaan gadget, dampak, gejala khas, dan seterusnya. Oke. Eh, Berdasarkan framework di atas, eh, graf sampai bab introduction sebanyak oke 700 kata. Saya 600 kata berikan referensi. Oh, wah saya disuruh sign up pakai Google aja. Saya harap tidak hilang. Hilang nggak? Nantinya. Apakah dia hilang? Confirm. Panjang banget ada verifikasinya. Oke, verify. Keren. Uh, oh tidak hilang. Buatkan kerangka apa beri saya jadi ulang lagi 5 judul ide paper bertema set. Ini judulnya ini tadi ya, oke. Oh salah saya. Judulnya udah efektivitas. Eh, Buatkan kerangka paper berjudul ini dengan pola Imriat. Oke, sip. Sekarang kita lihat adakah eh, pertanyaan lain dari teman-teman. Topik membutuhkan big data mencari datasetnya bagaimana? Wow. Mencari data set big data ya. Coba cari di Kaggle. Eh, saya nggak bisa jelaskan dengan detail. Saya ngajar big data ya. Ada banyak data, mau data cuaca atau data sosial media. Kamu bisa cari dari Twitter API. Ya, tapi sekarang berbayar. Ada banyak API sosial media. Ada Facebook pun juga mengeluarkan API. Saya ada draft lengkap artikel diselenggarakan tahun 2018. Lupa karena kerja. Saya kembali ke kampus, mempublish draftnya. Referensinya outdated. Bagaimana tips untuk mengupdate literatur? Oke, nggak ada contoh dengan site AI untuk cari referensi site AI good. Terus terang saya cuma pakai ngandalin Grok sekarang ya. Untuk referensi pun saya juga pakai Grok. Saya tidak menggunakan Perplexity. To be honest, saya nggak tahu beberapa bulan lalu kalau pakai Perplexity tidak terlalu bagus buat saya. Cara Turnitin membedakan tulisan AI dan penulis asli. Turnitin yang bagus, ya dia ada fitur buat ngecek AI-nya. Kalau teman-teman pakai Qwen, ChatGPT, dan lain-lain, hampir pasti bisa sampai 80% kedetek AI. Ya ini bahaya. Tapi kalau pakai Grok, saya terakhir Grok itu kedetek 40% karena bahasa dia tuh tidak seformal Qwen, ChatGPT, dan Gemini. Oke. Uh, Contoh, this change and effect saya bla 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 bla. Wow, what? Apa nih? Banyak sekali. Fine. Semoga kerangka ini membantu. Oke, berdas berdasarkan kerangka buatkan eh, sampai introduction section sebanyak 700 kata dan berikan referensi valid. Oke, fine, silakan. Nggak ada ide riset lainnya? Saya akan coba pakai Kimi atau Grok atau ChatGPT. Oke, nah ini dibikin sama dia nih, intro.
Mana abstraknya? Nggak ada abstraknya. Oke, nanti kita bikinin abstraknya. Nah, ini dia buat intro dan dia berikan ada beberapa referensi. Rosenfield, tidak terlalu baru. Oke, ada Shepard dan Wilson 2018. eh Masioka, Liu. Nah, dengan pola Imriat ini terlihat bahwa literatur review pun dia taruh di introduction ya, dia nggak jadi sesuatu yang punya section yang terpisah. Oke, dan dia berikan referensinya dan DOI-nya. Saya harap DOI-nya valid, tapi tidak selalu valid. Gitu. DOI, JSIM, Redirecting Association of Autonomic Function, Brain Activity, Personality Traits, bla 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 bla. Apakah betul? Acupuncture. Tidak, tidak betul ya. Tidak betul. Coba yang ini. Benar nggak? Ini adalah Shepard Digital Eye Strain. Wah, Digital Eye Strain oleh Shepard ya. Benar nggak nih? Tapi benar, Digital Eye Strain tahun 2018. Ya. So, kadang benar, kadang salah. Ya. Fine, 700 kata dia bilang. Oke, lanjut. eh, kan sesuai framework Anda di atas untuk metodologi section dan buatkan diagram alurnya. Metodologi hampir selalu kita akan harus membuat diagram alurnya. Oke. Kemudian, oke, ini lanjutannya. Pola Imrat, desain penelitian. Nah, menggunakan kuasi eksperimen, lokasi dan waktu di kedokteran Universitas X, populasinya sekian. Oke, ini sangat singkat. Saya lupa buat nulis metodologinya berapa kata ya. Kalau nggak kita bikin seperti itu, dia akan singkat sekali hasilnya ya. Variabelnya ini intervensi karena kita tidak menulis batasannya. Jadi dia akan bikin dengan batasan yang dia define sendiri ya. Dan cenderung bikinan dari AI ini jadi berbentuk poin-poin seperti ini khas ya di AI mana-mana. Apakah dia ChatGPT, Qwen, Grok, polanya poin-poin seperti ini ya. Dan di paper saya sarankan tidak dengan poin seperti ini. Saya kadang minta revisi. Tolong yang poin-poin dijadikan naratif paragraf. Gitu ya. Saran saya seperti itu. Ini kurang proper. Karena namanya paper atau jurnal itu kita bentuknya paparan. Dan singkat-singkat pakai nomor. Ya. Nah, dia jelaskan analisa data teknik pakai SPSS. Dia jelaskan aspek ketika, diagram alurnya seperti ini. Oh, dia bikin. Oke. Eh, kamu bisa bikin ulang dengan ide ini, bikin pakai misalnya draw.io, gitu kan. Oke, saya akan lanjutkan lagi, lanjutkan bab result gunakan data eh, per, apa, eh, data sintetik yang Anda buat sendiri. Oke, dia akan bikin data sendiri nih. Mungkin data tidak valid ya, itu sintetik. Eh, Atau dari sumber yang bisa Anda dapat buat dalam 700 kata. Fine. Oke, oke, fine. Ada request lain mungkin? Eh, Muhammad Askari, this change, apa ini maksudnya? This change can affect soil physical, Bu. Apa yang diinginkan Pak? Referensi grok valid Pak atau halu? 50-50 ya. Ada yang valid, ada yang enggak. Oke, fine. Ada riset lain yang mau di generate mungkin? Silakan. Oke, dia bikin nih. Wow. Bab resultnya seperti ini ya. Melibatkan 30 partisipan. Nah, ini cara memaparkan result ya. Kita mulai dengan data kita dengan misalnya survei ya. Berapa partisipan? N-nya berapa? Kontrolnya berapa? Subjeknya kita jelasin. Demografi penggunaan gadget kedua kelompok ya. Eh, Harus usia partisipan sekian. Ya pakai itu kan. Tapi meskipun dia ngarang, tapi ini bisa kita ganti dengan data kita sendiri yang kita olah ya.
Kemudian dia lihat tidak terdapat perbedaan antara dua kelompok karena P-nya usianya 0,72 dan Islamin P-nya sekian yang dia eh, lebih besar dari 0,05 ya. Kalau di hitungan statistik berarti dia apa, tidak signifikan, gitu kan? Makanya disimpulkan tidak terdapat perbedaan bermakna. Ini dan ini jauh bagus sekali ya. Dia susun variabel intervensinya berapa kelompoknya, terus p-value-nya masing-masing. Oke. Nah, lalu masuk ke skor gejala dan lain-lain. Nah, saya tidak ahli dalam bidang ini ya. Dan dia bicara tentang effect size Cohen. Dan ini adalah sesuatu yang relevan sekali. Apakah riset apa hasil statistiknya ini benar-benar signifikan, tapi benar-benar gede, berefek nggak? Oke, perbedaannya berubah benar-benar dari 1,8 ke 2, dan ini valid. Emang benar-benar ada perubahan. Tapi 1,8 ke 2,00 itu gede gak sih? Kecil. Maka diukur dengan efek size. Ya, nilainya 2,41. Dan ini adalah efek yang bisa dibilang hitungannya besar, gitu kan. Temuan tambahan. Nah, ini dia kasih pandangan ya. Dibuat realistis berdasarkan parameter studi empirik yang valid ya, dia katanya ya. Oke, udah kemudian buatkan bab discussion and conclusion. Oke, ini selesai. Oke, polanya seperti ini. Saya bisa bagikan hasil generate saya ini. Oke, ini dia buat discussion. Oke, ada soal lain mungkin? Coba buatkan sampel disertasi dengan bahasa Arab, Pak. Ini adalah ini ya, adalah hal yang tidak apa tidak spesifik ya. Kita tidak melakukan prompt dengan buatkan disertasi dalam bahasa Arab. Disertasi apa? Disertasi saya tentang fikih. Fikih pun luas. Apakah fikih ibadah, fikih muamalah? Kita harus spesifik cari topik, gitu kan? Oke, tapi oke, kita lihat bisa nggak pakai bahasa Arab. Ya. Nah, ini adalah kesimpulan dia, conclusion. Oke, dia buat bab discussion dan conclusion, dan kita bisa minta buatkan abstrak. Tadi nggak ada buatkan abstrak. Oke, nah, dia akan bikin abstrak dan kita akan bagikan ini. Oke, teman-teman bisa melihat sendiri prompt saya. Oke. Nah, oke, abstrak dia ada latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Oke, menarik ya. Tapi tentunya ketika kita submit ke paper, tulisan ini nggak boleh ada nih latar belakang, tujuan dibuang aja, gitu kan. Jadi dia dijadiin gabungan aja. Ya, nah dan dikasih kata kunci. Oke, fine. Saya akan share. Oke, saya share, copy link, dan saya bagikan ke teman-teman di chatting. Oke. Fine. Saya pengen lihat apakah dia bisa eh, melakukan disertasi dengan bahasa Arab. Ya, bisa. Oke. Kimi. Oh, ini jangan Kimi. Saya pakai Grok saja. Oke, Groknya. Apakah saya sudah login? Sudah. Bantu saya cari ide disertasi eh, tentang ibadah dalam bahasa Arab. Oke. Eh, dari 10 ide disertasi. Oke, baik. Ini menarik ya. Apa yang dia kasih ya? Baik. Ini dengan apakah kita bisa melakukan hal yang sama dengan cloud? Oke, kita lanjutkan dengan Google. Lanjutkan sebagai zikir. Wah, dia nyari. Ini kelebihannya. Grok ya. Dia nyari dari web, dia ngebandingin. Ya, dia bukan sekedar mempelajari dari database dia. Dia kasih 10 ide. Fikih ibadah. Oke, ahkamu sholat fi halat tawari atau biyah dirasah fikhiyah muqarana baina mazhab arba'ah. Oke, tentang hukum sholat eh, apa eh, dirasah kajian fikih perbandingan antara 4 mazhab. Oke. Nah, kemudian ada fikih siam lil marbo,
fikih puasa bagi orang sakit, muzammin fi asr hadis. Pada masa sekarang, tahlil, analisa, taksili, lil fatwa muasarah. Wah, ini menarik. Oke. Fine. Saya ambil nomor dua. Oke. Buatkan kerangka disertasinya dalam bahasa Arab. Oke. Let's see. Apakah dia bisa melakukannya? Oke. Maktub muktoro risalah doktora biunwan. Nah, dia bikin babnya pertama mukadimah bab tamhidi ahamiyatu maudhu bisabab ikhtiarah, muskilah bahas dan lain-lain. Oke, dia buat fine. Bab 5 fasal komis dan penutup. Oke. Buat bab mukadimah dan dalam ya 700 kata dan sertakan untuk referensi valid. Oke, dia buat. Oke, nih saya akan sampai sini aja. Ya, ini contoh bahwa kita bisa riset dalam bahasa non-Inggris dan Indonesia, dan dia menyusun dengan apa, pemulaan ya. Biasanya mukadimah selalu Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya dan seterusnya. Dia bawakan pertama ini adalah dari ayat surat Al-Baqarah 183, kemudian sejumlah ayat-ayat pendukung lagi karena surat Al-Baqarah 183 sampai 185 ini berturut-turut bicara tentang puasa. Kemudian umumnya polanya seperti itu, ada di Quran, kemudian apa biasanya hadis ya. Dan eh, kenapa kita membahas ini? Apa yang nyatu maudhu pun dibahas di sini gitu kan. Sekilah manhaj, ah, sumbernya ya. Dia sumber dari fatwa nih, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, uh, kalangan Syekh Al-Qaradawi dan seterusnya. Kemudian tadi kan adalah tentang mukodimah. Kemudian eh, lanjutkan fase fase awal apa 700 apa 800 kata kata dan sertakan 20 referensi valid dari kitab Muktabar. Oke, that's it. Jalan deh. Oke, saya sambil lihat ada pertanyaan lain. Nah, ini nggak ada pertanyaan lain. Kok kosong di sini? Oke, dia bikin fine. Kalau selesai saya akan bagikan ke teman-teman ya. Cukup cepat, Grok cepat banget ya dibanding Quen. Kok di ini saya nggak ada ini. Oke nih, Pak, saya stuck di bab 3 dengan tema analisis sentimen MBG melalui metode support vektor mesin melalui media sosial X Twitter. Ahmad Rizky. Oke, apakah ada prompt khusus untuk bab 3 saya? Terima kasih. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Oke, menarik ya. Oke, saya akan bagi dulu nih. Saya bagikan, kemudian eh, saya silakan ya yang mau saya kasih. Grok. Ini dia ada di stuck di bab 3. Saran saya adalah eh, kamu upload ke Grok atau apapun yang kamu suka, ya, atau ke Quen atau DeepSeek terserah yang kamu udah sampai ya bab 1 dan bab 2. Minta dia rapiin bab 1 dan bab 2, kemudian minta dia buat bab 3 atau saya pakai grup juga deh atau pakai Kimi. Oke. Coba nih bab 3. Saya apa tidak apa kesulitan kesulitan membuat bab 3 tema ada sentuhan tadi SPM melalui media sosial apakah pro. Oke. Oke. Buatkan tulang kerangka
paper saya dengan metode tim Riyad. Oke, bikin ulang aja deh. Ya, apakah Kimi bisa? Saya udah lama nggak pakai Kimi. Oke, let's see. Ya, suruh login. Oke, continue dengan Google. Sip. Dulu saya nggak pakai Google dulu, saya pakai telepon malah. Awal-awal dia login pakai telepon. Terus dia pakai ya. Human Various AI. Suruh bayar. Maybe later. Oke. Das. Oke. Ya, dia susun ulang bab tiganya metodologi. Nah, ini jadi dia. Nah, ini kerangkanya. Wah, keliru dia. Kerangka metodologi Imriyat. Oke, dia salah tangkap. Salah tangkap. Jelas salah tangkap. Oke, skip lah. Saya akan pakai balik lagi pakai Grok. Nah, saya favoritnya sekarang pakai Grok. Buat ulang kerangka paper saya dengan metode Emiriat dari judul sampai conclusion. Oke, nangkep nggak? Oke, kita lihat satu, dua, tiga. Wah, kenapa lama dia? Apa kita pakai cloud? Ya, saya harus setujui saran. Oke, ini cloud bagus sekali, bagus sekali. Oke, saya pakai yang gratis. Oke, silakan bertanya. Understand. Pilih tiga topik coding. Oke, buat coding apa yang bagus? Saya tetap prefer Grok karena gratis. Cloud juga jago banget. Coding dan big belajar. Oke, mulai. Bisa Cloud Code. Saya nggak kejelasan ini nanti saja. Oke, saya punya topik sendiri. Come jangan lama dong. Oke. Ada sentimen MBG menggunakan metode support vektor mesin. Abstraknya demikian, pendahuluan, latar belakang. Oke, hasil result. Oke, berdasarkan kerangka Anda, buatkan bab methods sepanjang ala 800 kata. Kata berikan formula yang relevan dan cara validasi hasilnya. Oh, support mesin kita harus jelaskan validasinya pakai apa. Oke, lihat. Saya langsung bab 3 aja nih dari kerangka. Apakah dia bisa dengan baik melakukannya? Oke, bab 3. Oke, saya pakai cloud ya. Jawaban dia apa? Oke, mobile banking. Oke, MBG adalah mobile banking group. Wah, keliru. Ini MBG-nya adalah makan bergizi gratis bukan? Oke, sumber utama itu apa? MBG, 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 MBG. Teknik pengumuman menggunakan API resmi melalui library Python 3P. Saya pernah pakai dan harus bayar. Proses crawling dilakukan dengan query dan oke, menarik. Nah, ini rumusannya. Bla 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 bla. Diukur juga akurasinya pakai TP plus TN dan seterusnya. Oke, menarik ya. Fine. Jadi ya. Oke. Wah, kenapa jadi nih? Saya akan lakukan hal yang sama deh. Bandingin dengan ini apa? Dengan yang dengan hasilnya Grok. Kita lihat punyanya Cloud. Oke, oke. Wow, rapi banget. Oke, jenis populasi sampel. Oke, mirip, tapi dia kali ini lebih rapi. Biasanya di Grok rapi ya. Ada metode, terus bab 3.1, 3.2 nggak kayak gini. Ini di satu bab digabung nggak ada pemisahnya. Oke.
Tapi ini jauh lebih rapi ya. Ada tahapan pre-processing di sana, cara data cleaning-nya bagaimana, terus feature extraction-nya, wow lengkap ya. Ini yang lebih baik ya, dalam hal makanya saya suka banget pakai cloud. Tapi teman-teman bayar aja karena hasilnya dijamin lebih baik ya, dalam hal riset. Oke, saya udah tunjukkan sebagian. Mungkin saya jawab langsung atau apa sebelum ditutup karena sudah terlalu larut. Atau saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk Pak Ziko. Kita ada sesi tanya jawab sebelumnya Pak. Jadi ada beberapa teman-teman yang masih memberikan pertanyaan juga di chat Zoom kita. Apakah kira-kira waktu Bapak masih bisa Pak untuk menjawab beberapa pertanyaan ini Pak? Oh, oke, saya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin eh, jikalau ada pertanyaan para peserta, silakan. Ada Muhammad Askari. Silakan Muhammad Askari jika ingin bertanya lewat chat atau on mic, saya persilakan. Maaf, izin Pak Muhammad Askari, suaranya belum terdengar Pak. Silakan Pak. Halo, Ya, ada baik dengar? sudah terdengar. Sudah terdengar Sudah. Pak, silakan. Ya, Oke. Saya sudah apa tulis apa namanya masalah saya di chat sebetulnya yang tadi yang ada contoh di sini yang memang agak panjang gitu. Jadi saya di sini sudah apa ini paragraf ini saya tulis tahun 2017 ke 2018 yang lalu gitu. Jadi mau saya update dengan lebih cepat untuk periode 2018 sampai 2025 ini bisa saya masukkan ke dalam apa sitasi yang ada gitu. baik Pak Askari. Saya Ya, akan terima langsung kasih. straight to the point aja ya, karena saya favoritnya pakai Grok. Sepanjang saya riset, apa sementara yang terbaik itu pakai Cloud atau Grok buat paper. Saya kalau isunya seperti itu ya, kalau yang personal saya akan lakukan, saya upload materi seluruhnya terus bilang Grok ini materinya referensi saya bikinan saya tahun 2017, saya mau update, kasih tahu saya bagian mana yang sudah ketinggalan obsolete, oke, poin-poin mana yang sudah obsolete, kemudian update juga referensinya gitu. Kemudian Grok akan memberikan saran-saran. Saya melakukan itu ya. Tiap saya ngajar selisih setahun saya update lagi, saya tanya sama generative AI bagian mana yang sekarang sudah obsolete, tolong diupdate slide ini, slide ini, slide itu. Paper pun begitu juga. Generative AI yang bagus cukup cerdas buat memberikan kita saran-saran ya. Pak Ziko. Jadi paper tersebut saya pecahkan per paragraf akhirnya gitu. Nah, langsung upload semuanya. Oh, langsung ke. Oke, oke. Nah, dia bisa Ya. cek semua seluruh kata, bagian yang ketinggalan udah apa, udah nggak relevan. 2017 udah lama sekali. Iya, Apalagi iya, iya. Ah, apa banyak riset yang lebih baru, teknologi lebih mungkin udah nggak relevan sama sekali metodologi kita malah. Tapi kita minta mm, saran, eh, sebaiknya apa yang diupdate dari ini. Kalau menurut dia udah benar-benar angus deh, udah nih udah nggak cocok lagi, udah. Tapi mm, biasanya dia akan ngasih saran. Ada mm. bagian tertentu yang kita bisa improve supaya tetap relevan di tahun 2026 nih tiket lagi ya. Oke. Oke. Oke, Oke, terima kasih jazakallah khairan. barakallahu fiik. Silakan yang lain. Oke Pak, izin ada pertanyaan dari Pak Pangestu Aji Swasono. Pak, AI detektor tercanggih saat ini punya Turnitin, Pak. Apakah beda hasil AI detektor dan similarity Turnitin? Beda, beda. Jangan pakai yang lain, nggak ngaruh. Kita pakai tools lain yang online, apalagi gratisan ataupun berbayar, ada di Grammarly, ada di apa tools apa namanya Quillbot, ada buat ngecek AI apa enggak. Tapi ujung-ujungnya jurnal itu akan ngecek pakai Turnitin. Dan hasil yang pakai adalah hasilnya Turnitin.
gitu. Pas kita lihat pakai Quillbot punya cek AI, wah udah selamat dari AI nih, cuma 10% kedetek. Tapi kalau Turnitin bilang 50% mau apa? Gitu. Jadi ini tidak murah buat akses Turnitin yang saya juga dapat akses bukan punya saya. Tapi teman-teman harus cari, harus bisa dapetin akses Turnitin sebelum kita submit, dites dulu dari sisi berapa persen AI kita. Karena kita akan pakai AI kan, ya. Silakan pertanyaan lain. Izin Pak, ada pertanyaan dari Walia Talakov. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya, di Google AI Studio itu ada opsi instruksi di samping dengan box prompting utama. Kemudian ada fungsi temperature, media resolution, dan thinking level. Ada juga topi pada advanced setting. Pertanyaan saya, bagaimana setting yang pas untuk penulisan karya ilmiah? Terutama topi sampling itu saya kurang paham. Mungkin I jadi don't know, contoh. saya nggak pernah pakai, nggak bisa ngasih jawaban. Saya lihat ini lebih advance lagi ya. Saya masih pakai teknik dalam tanda kutip tradisional. Saya pakai apa itu Qwen, ChatGPT atau Grok buat ini buat ngeprom gitu. Saya nggak pakai settingan tambahan gitu kan. Jadi eh, terlepas banyak tool itu semua, tetap gawangnya kita lihat baca ini terlalu kurang cantik gitu kan, kurang kuat. Tadi kita udah compare satu prom yang sama saya jalanin di Grok dan saya jalanin di Cloud. Teman-teman kan bisa lihat bedanya dari sisi kedalaman. Oke, saya nggak pakai yang ini deh. Saya lihat ini terlalu pendek dan tidak dalam, gitu. Eh, Lagi-lagi gawangnya adalah kita juga. Jadi satu hal ya, yang masalah itu bukanlah toolsnya, tapi bukan senjata yang jadi masalah, tapi adalah man behind the gun. Mau secanggih apapun kalau orang yang nggak bisa pakai senjata, hasilnya jelek-jelek juga. Itu. Ada orang pakai tools, pakai Photoshop, satu lagi dia malah ngedit gambar pakai fitur-fitur di Word. Tapi dia pakai Photoshop tapi dasar banget. Hasilnya mungkin kalah sama orang yang udah expert meskipun dia cuma menggunakan toolsnya Word. So saya nggak bisa jawab yang Google AI Studio, mungkin settingan dia bisa lebih dalam, saya belum pernah nyoba. Mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, mungkin pertanyaan terakhir. Oke, dipersilakan untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan. Saya berikan satu pertanyaan terakhir sebelum webinar ini tutup. Saya tunggu kurang lebih 1 menit, ya, hingga 21:27. Jikalau ada yang tidak ada yang bertanya, maka webinar ini akan saya tutup ya Pak. Atau mungkin kita cukupkan dulu, waktunya udah agak Ini larut. sudah. Saya kembalikan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung dan juga Pak Hasrul. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebagian linknya bisa dicoba. Tadi saya sudah bagikan di chat ya. Recordingnya bisa minta ke panitia, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas antusiasme para peserta dan juga jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Penatari, Pak Ziko. Sebagai penutup rangkaian acara webinar amal pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ziko, seluruh panitia, serta para peserta yang telah berpartisipasi dalam mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga materi yang telah disampaikan serta kegiatan webinar amal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Saya Hazrul selaku host, memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara webinar amal ini resmi saya tutup. Saya Hazrul, pamit undur diri mewakili para peserta dan juga trainer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Panitia. Terima kasih, pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.